Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Yaqulu ba'da alhamdi dzil jalali musalliyan 'alan nabiyyi wal ali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah musalla An-Nur insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Alhamdulillah, kesempatan hari ini hari Senin tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2025. Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini di musala kita tercinta, Musala An-Nur, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur, bil khusus dengan berjamaah. InsyaAllah dilanjutkan dengan ta'lim. Oleh karena itu semoga amal ibadah yang sudah dan akan kita laksanakan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa sebelum kita masuk ke ta'lim, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga orang tua kita Allah panjangkan usianya, sehatkan jiwa raganya, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, berada di alam barzakh sekarang, mari kita mohonkan semoga almarhumah orang tua kita, barangkali istri, suami kita, guru-guru kita, sahabat kerabat tetangga yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala terima iman Islamnya, diampuni dari segala salah dan pula dosanya, dan semoga Allah tempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Oleh karena itu silakan disebutkan nama-nama almarhum almarhumah yang ingin diberikan ihdaus thawab atau hadiah pahala pada kesempatan siang hari ini. Tsumma ila arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Al-Fatihah yang kedua untuk kita yang dapat hadir pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keimanan, keislaman yang sempurna kepada kita semua. Semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang benar-benar menjadi lantaran untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga anak cucu keturunan kita Allah jadikan anak-anak yang salih salihah, yang sedang menuntut ilmu, semoga diberikan ilmu pemahaman yang sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Anak-anak kita barangkali ada yang belum mendapatkan pekerjaan atau jalan usaha, semoga Allah cepat berikan pekerjaan atau jalan usaha yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya semoga selalu sukses dan karirnya terus naik. Anak-anak kita barangkali ada yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat berikan jodoh atau pasangan yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya semoga Allah berikan ketentraman di dalam hidupnya. Barangkali yang sedang sakit, semoga Allah cepat berikan kesehatan, kepulihan, lebih sehat, lebih pulih daripada sebelumnya. Dan juga mudah-mudahan tempat ini, Sinar Mas dan juga yang berkantor di sini, semoga tempat ini Allah Subhanahu wa taala penuhi jejali dengan keberkahan, jauhkan, hindarkan dari berbagai mara bahaya bencana, baik yang lahir ataupun juga yang batin. Dan juga saya yakin di dalam hati setiap kita punya keinginan, harapan, asa terpendam yang sampai saat ini belum bisa tersampaikan, terlaksanakan. Semoga melalui
Hari ini kita berdoa bersama, Allah cepat sampaikan ijabah semua keinginan dan harapan kita. Allahumma hasil maqasidana wa sahil umurana min umuri dunia wal akhirah. Allahumma ansurna min afati dunia min afati al akhirah. Ya khairan nasirin wa ya khairal warithin. Bi qadrillah wa bi quwwatillah hasil maqasidana innaka ala kulli syai'in qadir. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diminta oleh pengurus Mushola An-Nur untuk membawakan materi tentang salah satu ilmu yang wajib atau hukumnya fardhu ain untuk kita semua, yaitu salah satunya adalah ilmu fikih. Ini saya diminta untuk membawakan materi fikih yang ringan saja. Hari ini saya bawa dua kitab. Yang pertama adalah Matan Takrib. Ini ditulis oleh Abi Syuja. Kemudian dengan Safinah dan Kasipatus Saja yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumari dan oleh salah satu ulama asal kita, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Ini adalah dua kitab yang insya Allah di seluruh pesantren di Indonesia ini dikaji. Ini adalah fikih yang ringan-ringan saja. Baik, untuk menyingkat waktu karena waktunya begitu padat ya, mohon maaf saya jadi agak terburu-buru bicaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi itu, miftahul jannah as-salah. Jadi kuncinya surga itu adalah salat. Wa miftahus salah al-wudu. Kemudian kuncinya salat adalah wudu, bersuci. Baik itu wudu ataupun mandi besar. Nah, ini sangat bertalian. Jadi kalau wudunya sah, maka salatnya pun juga sah. Kalau wudunya tidak sah, ya ikut-ikutan sholatnya juga enggak. Jadi ini sambil selalu bersangkutan gitu. Tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Nah, tetapi sebelum masuk ke wudu, mari kita belajar. Sesungguhnya sih saya yakin dulu sewaktu kita masih kecil ini sudah dipelajari ya Pak ya. Ini hitung-hitung kita flashback aja, kita belajar kembali. Jadi kita harus belajar dari bawah dulu. Karena memang alat bersuci di kita itu adalah air. Nah, maka kita harus mengetahui dulu tentang ilmunya air. Jadi kalau air yang kita pakai untuk wudhu tidak sah, ya wudhunya juga ikut nggak sah. Kesana sholatnya juga nggak sah. Nah, maka saya buka di kitab Matan Takrib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharah. Ini adalah tentang bersuci. Al-mayahu allati yajuju tathhir. Air yang boleh untuk dipakai bersuci, baik itu menghilangkan hadas kecil yaitu wudu atau menghilangkan hadas besar yaitu mandi junub. Biha sab'u mayahin. Ada 7 macam air. Jadi 7 macam air ini adalah boleh dipakai untuk bersuci baik hadas kecil ataupun hadas besar. Ma'us sama. Yang pertama adalah air langit atau air hujan kalau kita sebut. Wa ma'ul bahri. Yang kedua adalah air laut. Jadi walaupun asin, air laut itu sah dipakai untuk wudu ataupun mandi junub. Wa ma'un nahri. Dan yang ketiga adalah air kali, air sungai. Yang bersih tentunya ya Pak ya, yang bukan yang tercampur. Nanti kita belajar mana yang tercampur, mana yang bersih. Lalu kemudian wa ma'ul ain, wa ma'ul bi'ri dulu, wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul ain, kemudian mata air. Wa ma'us salji, air es. Ya barangkali kalau di kita mah sulit ya, di Kutub atau di Papua, mungkin Jayapura. Wa ma'ul bardi, dan air embun. Ini
Berarti tadi ada 7. Yang pertama air hujan, kedua air laut, ketiga air sungai, keempat air sumur, kelima mata air, keenam air es, ketujuh adalah ma'ul bardi, embun. Mungkin kalau di kita di Jakarta ini sudah tidak ada embun ya Pak ya. Dulu kita sewaktu kecil tinggal di kampung, kalau jam 6 pagi aja kita ke sawah gitu Pak ya, kita pegang tuh padi atau daun-daunan itu masih ada embunnya. Gitu kalau di kampung, rasanya sih di sini. Tapi saya tinggal di daerah Depok sana Pak. Alhamdulillah sih di dekat sana masih Citayam sana masih ada embun pagi. Tsummal mayahu ala arba'ati aqsam. Kemudian dari 7 air yang tadi boleh dipakai bersuci itu terbagi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah tahirin mutahhirin ghairu makruhin isti'maluhu. Yang pertama adalah air suci kemudian mensucikan, tidak makruh dipakainya. Wa huwal ma'ul mutlaq, itu namanya air mutlak. Jadi bagian yang pertama dari air itu adalah air mutlak, air yang suci mensucikan, tidak makruh untuk penggunaannya. Ini namanya air mutlak. Yang kedua adalah wa tahirin mutahhirin makruhin isti'maluhu. Yang kedua air suci mensucikan tapi makruh dipakainya. Makruh itu rusak. Suci mensucikan tapi makruh penggunaannya. Wa huwal ma'ul musyammas. Ini air musyammas namanya. Air musyammas adalah air yang terkena paparan sinar matahari. Jadi air yang terkena paparan sinar matahari. Contoh misalnya zaman dulu mungkin belum ada plastik gitu ya. Wadah plastik itu kan ditaruh di bejana misalnya yang dari besi. Kemudian bejana itu terkena oleh sinar matahari sehingga besinya itu memuai, mengeluarkan karat bercampur dengan air. Jadi ketika dipakai akan ada gangguan terhadap kulit nih, gatal-gatal. Itu yang kedua ada tadi suci, mensucikan tapi makruh. Namanya ma'ul musyammas, air yang terkena oleh paparan sinar matahari. Ya mungkin kita juga di rumah, bagaimana dengan kalau di rumah kan lagi musim panas gini ya, misalnya pipanya itu lewat luar rumah gitu ya, terkena sinar matahari. Nah kemudian para ulama membagi ini, kalau seandainya kita tidak ada reaksi apa-apa setelah memakai air panas yang terpapar matahari itu, maka boleh-boleh saja. Tetapi apabila misalkan kita wudhu memakai air yang terkena paparan sinar matahari itu agak gatal-gatal, maka itu makruh penggunaannya. Ini makruh ketika kena badan, Pak. Penggunaannya makruh ketika dipakai untuk mandi atau wudhu. Tapi untuk cuci pakaian atau untuk selain kepada badan, maka ini tetap adalah air yang suci, mensucikan. Hanya saja ketika dipakai untuk wudhu atau dipakai untuk mandi jinabat, maka ini makruh. Lalu bagaimana dengan air yang dipanaskan dengan api misalnya? Untuk mandi gitu ya, mandi junub misalkan karena dingin di waktu subuh. Maka ini boleh-boleh saja Pak. Apalagi ketika kita ingin mengambil manfaat dari air panas atau air hangat itu. Nah, kan kalau ayam juga ya, kalau habis dipotong tuh dicemplungin air panas ya Pak ya, tinggal dicabutin deh bulunya. Nah kalau Bapak mandi pakai air panas, sudah tinggal cabutin bulunya ya Pak ya. Jadi boleh Pak. Kalau airnya itu dipanaskan dengan api atau selainnya. Yang makruh itu adalah terkena paparan sinar matahari. Kemudian yang ketiga adalah wa ma'ul musta'mal wal mutaghayyir bima khalatuhu minat tahar. Yang ketiga adalah wa huwal ma'ul wa tahirin ghairu tahirin, suci tetapi tidak mensucikan kepada yang lainnya. Suci tetapi tidak bisa mensucikan kepada selainnya. Nggak bisa dipakai untuk wudhu ataupun untuk mandi besar. Suci airnya tapi nggak bisa dipakai, tidak sah. Wa huwal ma'ul musta'mal, itu adalah namanya air musta'mal, air yang sudah dipakai.
Dipakai apa? Dipakai wudhu atau mandi junub atau menghilangkan najis. Nah, air musta'mal ini adalah ketika misalnya air itu kurang dari 2 kulah. Nanti ada pembagian air ke bawahnya. 2 kulah itu berapa ukurannya? 270 liter. Atau lebih amannya yang mendekati 300 dah. Jadi kalau toren itu kan umumnya 300 ya Pak isinya. Ada yang 2,5 ya, ada yang 300 liter. Nah, kalau airnya segitu, maka ketika terkena air bekas dari wudhu itu tidak musta'mal. Tapi kalau kurang dari 270 liter, maka itu termasuk air musta'mal. Apabila misalnya dengan ukuran senti atau meter, kalau ukuran ruang berarti 60 cm, tinggi, lebar 60, kedalaman 60. Atau kalau mau 1 meter ya 20 cm. Atau lebih dari itu. Nah, maka ini hati-hati Pak buat kita. Jadi kalau misalnya kita di rumah tuh yang memakai ember, misalnya ember yang ini keran nih Pak ya, terus di bawahnya itu ditaruh ember. Lalu kemudian misalnya istri kita pada waktu Isya itu wudhu ya, kan air bekas wudhunya itu masuk ke ember. Lalu pas waktu subuh gitu ya, misalnya kita mandi junub, itu air kan berarti yang ada di ember itu adalah musta'mal, air yang sudah dipakai oleh istri kita tadi Isya. Ya maka ketika kita tambahin itu airnya musta'mal kan. Maka nih kita di keluarga perlu koordinasi gitu dengan anggota keluarga. Jadi kalau wudhu itu air bekasannya jangan ditaruh di ember. Mending kalau wudhu ya udah aja lepas airnya, jangan dikumpulin lagi di ember. Ini musta'mal kalau untuk dipakai, tidak sah kalau untuk dipakai wudhu dan mandi besar. Tapi kalau untuk nyuci piring gitu ya, atau nyuci baju yang tidak bernajis, silahkan. Nah terus lagi tadi, bahwa air yang banyak itu, yang 2 kulah adalah yang 270 liter minimalnya. Ini kita tentang nyuci misalnya nih, istri kita di rumah. Di dalam Islam mah beda antara bersih dengan suci. Kalau bersih belum tentu itu suci Pak. Tapi kalau suci itu udah dijamin bersih. Kotor juga bukan berarti tidak suci. Karena kalau definisi suci di dalam agama Islam ini adalah sesuatu yang tidak kena najis. Maka pakaian kotor pun juga masih tetap bisa dipakai untuk sholat asal tidak kena najis. Tapi kalau pakaian bersih, misalnya bersih kelihatannya, tetapi salah kita di dalam mencucinya, tata caranya, maka tetap bukan termasuk suci Pak. Ya, contoh misalnya air di mesin cuci itu tabung hanya sekitar 19 liter ya. Itu kan sangat jauh dari air 2 kulah Pak, yang tidak terkena najis apabila ada najis masuk ke dalamnya. Maka ini kalau seandainya namanya anak kecil ya Pak, maaf, pakaian dalam kita, pakaian dalam anak-anak lah terutama misalnya, itu kan udah pasti kena najis. Jadi kalau misalnya digabrugin semuanya Pak, dicampurkan semuanya, maka jadi hitungan najis semuanya. Maka cara terbaiknya adalah, laki-laki sama bapak-bapak jarang nyuci ya, ada ibu-ibu, teteh-teteh ada, perhatikan. Jadi ketika nyuci itu kita pisahkan, pakaian mana yang ada najisnya, tentu kita tahu. Bil khusus pakaian dalam lah Pak. Pakaian dalam itu nanti juga kita kan harus belajar air yang keluar dari, maaf kemaluan kita itu ada 3 jenis. Ini nih yang perlu kita perhatikan Pak. Karena dalam beberapa keterangan disebutkan karena setetes air itu mengakibatkan siksa kubur dan siksa neraka. Nah itu tadi, cara terbaiknya adalah ketika kita mencuci, pisahkan dulu pakaian mana yang adanya najisnya, bil khusus pakaian dalam. Lalu kemudian masukkan ke mesin cuci. Jangan memakai deterjen dulu. Ya, ini kan nanti ke bawahnya air yang bercampur dengan yang suci. Air aja dulu, nggak usah pakai deterjen atau sabun colek dan semacamnya. Lalu kemudian bilas sebentar, nggak usah penuh lah airnya, kira-kira setengahnya lah. Bilas sebentar, lalu
buang. Niatkan dalam hati, niat saya mencuci fardu karena Allah Ta'ala. Udah gitu aja. Setelah itu buang airnya. Lalu pada bilasan yang kedua masukin air, baru masukin deterjen. Karena najisnya sudah hilang. Jadi kalau cara cucinya misalnya digabrugin semua, kemudian deterjen ditaruh di awal, ya jadi nggak sah nyucinya. Jadi itu pakaian bukan suci, hanya sekedar bersih. Nah tadi bagian yang ketiga adalah suci, mensucikan tetapi tidak sah dipakai. Namanya musta'mal. Wal mutaghayyar bima khalatuhu minat taharah. Dan air yang tidak bisa dipakai itu adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Apa air yang bercampur dengan sesuatu yang suci? Ya seperti ini misalkan, air mineral pristine dari sinar Mas. Ini air suci, Pak. Pakai wudhu juga bisa ini. Lalu kemudian air ini kita taburkan apa ya? Mari Mas. Ah, sekarang nggak ada ya. Hore atau minuman yang serbuk itu, Pak. Adem sari lah, masukkan. Adem sari kan suci. Dimasukkan ke sini, Pak. Maka ini jadi air mutaghayyar nih. Airnya suci, boleh kita minum halal, tapi nggak bisa dipakai buat bersuci, wudhu ataupun sejenisnya. Atau misalkan ini air di bak kita yang kurang dari 2 kula tercampur dengan sesuatu yang suci. Maaf misalnya contohnya tinta yang wangi atau misalkan minyak wangi yang di botol gitu ya. Kemudian jatuh ke air sehingga airnya itu jadi wangi. Maka ini termasuk air yang mutaghayyar, berubah rasa, warna dan aroma. Jadi air itu punya sifat rasa, warna, dan aroma. Apabila salah satu dari ketiganya, rasa, aroma, warna berubah, maka air itu sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kalau kurang dari 2 kula. 2 kula tadi berapa Pak minimalnya? 270 liter. Jadi ini bagi teteh-teteh, bagi ibu-ibu, bagi emak-emak, ini kalau wudhu ribet Pak. Kalau kita mah gampang, kita mah tinggal wadah udah aja wudhu. Karena kita nggak pakai make up Pak. Ini kalau teteh-teteh mah nih, celak mata ada wanginya ya. Belum blush on. Apalagi eyeshadow. Apalagi ya, yang ada wangi-wanginya. Maka sebelum wudhu itu nggak bisa langsung wudhu Pak. Perempuan mah harus dibersihkan dulu dari hal-hal yang mutakhalid, yang mengakibatkan air itu jadi mutaghayyar, jadi bercampur rasa, warna atau aroma. Nah itu dilanjut aja dulu, itu bagian yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tadi ketiga ma'ul musta'mal, ya yang ketiga tadi ya, yang keempat musta'mal wa ma'un najsun. Yang keempat adalah air yang terkena najis. Alladzi halat fihi najasatun wa huwa dunal qullatain. Yang masuk kepada air yang kurang dari 2 kula. Contoh misalnya di rumah kita itu bak atau torennya itu hanya 200 liter. Kemudian kemasukan kotoran tikus atau cicak gitu ya. Maka itu najis. Karena airnya kurang dari 270 liter. Tetapi kalau airnya lebih dari 270 liter, taruhlah 300 liter. Kemudian kemasukan kotoran tikus atau cicak, kemudian tidak berubah rasa, warna, aroma, itu masih suci Pak. Hanya tinggal buang saja kotorannya. Tapi kalau kurang dari 270 liter, walau tidak berubah rasa, aroma, dan warna, ini tetap air najis. Jadi apabila misalkan sayang nih air 200 liter, ya tambahin Pak 100 liter. Jadi airnya enggak najis. Juga tambahan tadi air musyammas yang terkena sinar matahari ketika panas Pak. Tapi ketika dingin itu sudah boleh dipergunakan. Jadi itu pembagian air. Yang pertama suci, mensucikan, tidak makruh dipergunakannya namanya air mutlak Pak. Berarti benar-benar air yang rasa, aroma, warna itu yang benar-benar air sifatnya kayak begitu. Lalu yang kedua bagiannya adalah suci, mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu namanya air musyammas, air yang terkena paparan sinar matahari. Lebih baik jangan dipakai aja. Kalau misalnya panas ya tungguin dulu lah.
Ya, karena para ulama membuat hukum seperti ini pastinya ada hikmah di balik semua itu. Kemudian yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Air namanya air musta'mal, air sisa atau air bekas wudu atau mandi besar. Kemudian juga air mutaghayyar yang tadi airnya berubah oleh karena sesuatu yang suci. Baik itu kopi misalkan, itu kan air segelas, itu kan bersih, suci. Tapi kalau kita masukin kopi dan gula, ya airnya tetap suci. Tapi tidak bisa mensucikan. Lalu yang keempat adalah air najis. Tadi baik-baik ketika kita di rumah, karena ini kan memang fikih ya, jarang sekali dibahas hal-hal yang kecil. Justru kita nanti sholat udah berjamaah gitu ya, terus pakaian kita bersih, tata cara nyucinya salah, jadi aja semuanya ikut salah. Maka oleh karena itu ya hati-hati, ini urusan bener-bener hal yang kecil yang membuat semuanya jadi berantakan. Ya, lebih baik maka di rumah kalau ada pun juga di kamar mandi ember, udahlah ketika wudhu mah nggak usah dipakai gitu. Kalau saya sama istri sudah koordinasi, pokoknya kalau ini udah ember ditunggingin aja gitu Pak, kalau malam mah gitu. Biar kita nggak sanksi ini air musta'mal atau tidak. Lalu tadi pesannya yang kedua adalah ya buat kita dan juga buat istri kita ketika mencuci pakaian, ya dipisahkan antara yang mana yang bernajis atau yang mana yang ada najisnya. Dipisahkan, masukkan dulu ke tabung cuci, masukin air lah kira-kira setengahnya. Bila sebentar, niatkan dalam hati, ya Allah, niat saya nyuci fardu karena Allah. Setelah itu buang. Lalu yang kedua tambahkan air, baru masukkan deterjen untuk cuci. Baik jemaah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini, karena ya sahabat semua juga akan melanjutkan pekerjaan. Yang mudah-mudahan ke depan memang belajar yang seperti ini mah agak memerlukan kita berpikir. Insya Allah nanti diulang-ulang kembali apabila ada yang belum mengerti. Insya Allah kesananya kan belajar wudhu seperti apa, syarat wudhu, batal wudhu, makruhnya, sunnahnya, kan itu kita perlu belajar. Karena kenapa? Ibadatu jahilin, ibadah yang tanpa ilmu, yang ikut-ikutan aja gitu Pak. Kita nggak pernah mengkaji ilmunya. Kafir qosin tarahu bila kitabin, seperti kertas yang apabila kita lihat tuh nggak ada tulisannya. Maka oleh karena itu ya super sekali dari pengurus An-Nur menugaskan saya belajar yang ringan aja Pak, agar mudah-mudahan siang hari ini dicatatkan oleh Allah sebagai saksi bahwa kita tuh belajar tentang fikih. Baik jemaah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada kira-kira 5 menit, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang yang terbahas tadi. Siap? Mengenai masalah tadi mustamal. Ya. Kita suka wudhu nih, suka nampung di betul. buat muka nih. Betul. Kalau rukunnya kan masuk wajib ya. Betul. Kalau samping kita suka ada yang wudhu juga. Betul. Kecepatan air. Ya. Kalau kecepatan air dari yang misalnya teman kita ada. Ya. Buat muka sah ya Ustaz? Ya gini ya Pak, ya tadi saya lupa pun juga akhirnya kepancing juga ya Pak. Kalau udah kita bicara masalah ini kan emang jadi banyak hal-hal yang kita sanksi dalam beribadah ya. Tadi tipsnya adalah ketika wudhu Pak, ini keran misalnya ya. Ini ketika kita nampung air seperti ini, maka muka kita tuh jangan di depan ini Pak. Jangan di depan air, di sini nih. Kita tampung, nanti kan ntar kita belajar niatnya seperti apa, lalu setelah itu kita basuh muka kita nih, ketika air pada turun dari muka kita gini Bang, ininya supaya ini air yang sudah lepas dari anggota tubuh kita tidak mustamal ke sini Bang. Kalau gini nih, misalkan air dari bekas wudhu, air yang nempel di muka kita masuk ke air yang ditampung, ini mustamal Bang. Nah kalau dari samping, kalau volumenya kecil tidak Bang, masuknya darurat Bang. Ya tidak mungkin juga kan, udah saya lagi wudhu, ntar dulu, kan nggak mungkin begitu. Kalau skalanya kecil, tidak Pak. Ini dari anggota tubuh yang terutama yang dari ini Pak ya, yang dari muka. Maka kalau air masih menempel di muka kita, belum jatuh, itu belum mustamal. Maka nanti ketika tata cara memakai wudhu dengan memakai aqua gelas Pak yang kecil, itu setengahnya juga bisa. Jadi caranya tuh jangan lepas ini dari
Ini jadi tinggal 2 tetes aja misalkan nih air di aqua 2 tetes. Gini aja. Tapi ini jangan lepas lah. Gitu. Jadi nggak ada alasan lagi misalkan kamu nggak sholat, nggak ada air. Beli aja air mineral lah. Daripada kita nanti syarat-syarat tayamum ke tembok. Kan syarat tayamum tuh debu, Pak. Mana ada debu di pesawat ya. Walaupun ada bersin semua, Pak. Maka nggak ada alasan buat nggak bisa wudhu. Air mineral yang gelas itu segini aja cukup. Terus wudhunya pakai kumur-kumur nggak usah, Pak, yang pardunya aja muka, tangan, rambut, kaki udah. Nggak bakalan basah juga ke lantai. Nah ini kan perlu tata cara. Nah maka ini 2 kitab ini Takrib dan Kasifatus Saja mencoba membimbing. Walaupun memang dalam ilmu fikih ini kan sangat luas cakupannya, Pak ya, pendapatnya sangat luas. Tapi kita ambil aja dulu dari 2 kitab ini yang ringan-ringan saja. Terima kasih Bang pertanyaannya. Terus yang lain Bang? Betul. 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 Nah, betul. Terima kasih. Itu kan khuf ya. Nanti juga ada pasalnya di sini tentang khuf adalah sepatu yang tidak tembus dengan air. Jadi kalau ibu-ibu misalkan dianggap khuf kaos kaki misalkan berarti nggak masuk syarat. Khuf itu adalah sesuatu yang melindungi kaki tapi tidak tembus air. Jadi kalau misalkan kita bepergian, wudhu dulu terlebih dahulu, kemudian pakai khufnya, sepatunya. Maka ketika nanti kita berwudhu, tidak usah lagi membukanya gitu. Karena darurat, jadi cukup diusap. Asal syaratnya khuf itu anti air. Sepatu itu memang tidak masuk air gitu ke kulit kita. Apabila sepatunya masih rembes air ya boleh jadi ketika kita nginjak kotoran atau sesuatu yang najis, airnya ngeresep kena kaki kita. Maka salah satu syarat dari wudhu adalah kan harus bersih dulu dari najis gitu. Jadi khuf ini pun juga banyak syaratnya. Harus sepatunya itu yang tidak tembus air. Saat zaman Nabi itu kan dari kulit yang benar-benar air itu sama sekali tidak masuk ke kaki. Jadi kalau misalkan sepatunya sepatu kain, sementara kita nginjak comberan misalkan, tetap tembus, ya tetap harus dibuka gitu. Jadi pendalamannya memang ya pokoknya mari sama-sama, kita nggak ada yang mumpuni lah dalam ini, yang penting kita belajar. Ayo barangkali ada sedikit lagi. Sudah ya, alhamdulillah. Pokoknya tadi untuk urusan air nih kita insya Allah besok di review kembali. Kemudian tadi ya ada air, jenis air yang keluar dari kemaluan kita yang nggak sadar, Pak. Kita keluar itu tuh nggak sadar. Maka karena itu insya Allah pada kajian berikutnya mudah-mudahan sholat kita yang udah mencoba dilaksanakan dengan berjamaah tepat waktunya nggak sia-sia gara-gara hal yang sepele. Baik, mari kita berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadza jama'ana jama'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tada'i lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Kau timpakan, jangan Kau biarkan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi dan meridhai kebutuhan kami tersebut. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.